Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Jadi eh, konsep Karnus itu adalah suatu metodologi. Bisa saya katakan metodologi yaitu untuk bagaimana kita memahami tubuh ini, sehingga kalau kita memahami tubuh ini maka eh, kita akan tahu bagaimana cara merawatnya. Nah, oleh karena itu segera kita mulai, kita masuk ke materi saya yaitu ke tentang konsep Karnus penyakit degeneratif. Sebenarnya ada dua konsep di sini. Yang satu adalah penyakit degeneratif, yang satu adalah penyakit sel abnormal. Namun pada kali ini kita fokus dulu di konsep Karnus untuk penyakit degeneratif. Untuk yang sel abnormal kita akan bahas insya Allah mungkin 2 hari lagi ya, hari Kamis. Sehingga kita akan lebih fokus dalam memahami tubuh ini. Baik, kepada tim, tolong slide saya. Nah, jadi sebelum saya masuk ke materi konsep Karnusnya, saya akan preview dulu mereka-mereka yang di bawah kami yang sudah merasakan manfaatnya. Jadi konsep ini sudah kami teliti sejak tahun 2014, kemudian kita patenkan 2017, dan sampai sekarang alhamdulillah makin banyak yang merasakan manfaatnya. Kita mulai dari kanker mata stadium 4, adik Mutiara Sari, yang tahun 2015 adik ini kena sakit retinoblastoma. Alhamdulillah ketemu kami bulan Maret 2017, kondisi sudah sangat parah, sudah pasrah ya. Nah sekarang keadaannya begini, sampai sekarang tahun 2020, nanti insya Allah juga Bapak Ibu ikut kuliah konsep Karnus angkatan 6 yang kami akan adakan di Sidoarjo, bisa ketemu sama Mutiara Sari. Kemudian ada juga Wulan ya, autis hipotiroid. Jadi kami tangani sejak tahun 2017 sampai sekarang alhamdulillah Wulan makin sehat, makin cerdas. Kemudian Safa, kanker otak ganas 2017, kejadiannya kami tangani juga tahun 2017. Dan sekarang ini Safa sudah makin sehat. Yang dulu sempat buta matanya dan lain-lain, sepertiga masa otaknya adalah cancer, dan sekarang Safa sudah normal, sudah bisa melihat lagi dan makin sehat. Nanti pun karena ini adalah mereka-mereka yang kami tangani di bawah official, kami rekod terus ke keadaan pasien ini, maka nanti pada waktu Bapak Ibu kuliah angkatan 6 ikut di acara kami, insya Allah ketemu sama mereka-mereka. Nah ini baru kejadian kemarin, saya salah satu pendekar, Pak Medi ngirimin saya kasus dari Ibu Endang dari Adipala. Beliau ini sempat menerapkan konsep Karnus, teman nggak tuntas terus berhenti ya. Kemudian tanggal 19 April 2020 kok tinggi 372, terus ada luka ya, nggak sembuh. Terus kemudian sekarang tanggal 26 April kondisinya sudah turun ke 185 dan lukanya sudah ada respon membaik. Nah ini bukti bahwa di konsep Karnus ini ada suatu metode ya, atau metode mempelajari bagaimana manusia ini kita pahami sehingga kita bisa tahu bagaimana cara pengobatannya. Oke, sekarang kita masuk ke penyakit degeneratif. Jadi bagi Bapak Ibu yang sering ketemu kami, sering ketemu saya atau ikut beberapa kali seminar dengan saya, pasti saya sampaikan tentang penyakit degeneratif ini. Nah, sekarang coba kita masuk ke definisi apa penyakit degeneratif itu. Jadi penyakit ini adalah penyakit karena ada banyak kematian sel dalam tubuh manusia. Jadi ini bukan penyakit menular. Ada stroke, sakit ginjal, cancer, dan diabetes. Dan semua ini makin hari
makin tahun makin meningkat. Jadi lihat diabetes ini dari 6,9% dari 2013 ke 2018 naik menjadi 8,5% dari warga negara kita. Nah, apa sih definisinya? Yaitu penyakit degeneratif, yaitu kondisi di mana berkurangnya hingga tidak berfungsinya organ tubuh manusia. Nah, ini seperti apa? MAH, GERD, ya, darah tinggi, asam urat, kolesterol, diabetes, jantung, stroke, dan sebagainya. Ataupun penyakit-penyakit penyertanya yang lain. Itu. Termasuk juga saraf jepit, ya, osteoartritis, osteoporosis, itu masuk dalam golongan penyakit degeneratif. Sayang sekali, sampai saat ini mayoritas stigma dan pemahaman masyarakat itu bahwa penyakit ini tidak ada obatnya. Jadi faktanya penyakit ini memang dari berbagai pihak menyatakan bahwa penyakit ini nggak ada obatnya. Atau bahkan sebagian besar mengatakan juga keturunan juga. Saya yakin bahwa Ibu sering mendengar diabetes itu keturunan, ya kan? Yang saat ini dilakukan oleh hampir semua pengobatan, baik itu di kalangan mungkin ya rumah sakit, puskesmas, ya, atau kedokteran, atau bahkan juga herbal, yang dikonsenkan itu bukan secara keseluruhan, tapi di-maintain katanya, di-maintain. Tapi kalau di-maintain, mestinya kan tidak naik pangkat diabetes itu. Awalnya obat, kok mayoritas dia suntik insulin, kan begitu. Kalau misalnya di-maintain atau dirawat, tidak mungkin dia naik pangkat. Nah, artinya sampai sekarang penyakit ini nggak ada obatnya. Yang diterima oleh pasien itu, ingat, yang diterima oleh pasien itu, yang dirawat, yang dilakukan pengobatan pada pasien itu, mayoritas hanyalah pengobatan simptomatik.